Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani 9 ayat 10 dengan tema hanya soal lahiriah. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Pernahkah saudara merasa frustrasi dengan aturan-aturan yang hanya mengatur penampilan luar, tetapi tidak menyentuh masalah yang sesungguhnya? Itulah gambaran sistem perjanjian lama, sangat detail mengatur hal-hal lahiriah, tetapi tidak bisa mengubah hati manusia. Dikatakan semuanya itu hanya mengenai makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, adalah rangkuman yang sangat tepat tentang fokus utama hukum Taurat. Ada aturan detail tentang hewan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak, minuman apa yang boleh diminum dan dalam situasi apa, serta berbagai macam ritual pembasuhan untuk berbagai jenis kenajisan. Semua aturan ini bukan hal yang buruk. Mereka ditetapkan oleh Allah sendiri dan melayani tujuan penting pada masanya. Aturan makanan mengajar tentang kekudusan dan pemisahan dari bangsa-bangsa lain. Aturan minuman mengajar tentang pengendalian diri dan kesadaran rohani. Ritual pembasuhan mengajar tentang pentingnya kemurnian dalam mendekati Allah. Tetapi semuanya itu adalah ketetapan untuk hidup insani. Peraturan yang hanya menyentuh dimensi fisik dan sosial kehidupan manusia. Mereka mengatur perilaku eksternal tetapi tidak bisa mengubah hati. Mereka bisa membuat seseorang secara seremonial bersih, tapi tidak bisa membuat hati nuraninya tenang. Frasa sampai tibanya waktu pembaharuan mengungkapkan sifat sementara dari semua peraturan ini. Mereka bukan solusi permanen, tetapi terapi sementara yang diberikan sampai obat yang sesungguhnya tersedia. Seperti perban yang melindungi luka sampai luka itu sembuh dengan sendirinya. Peraturan-peraturan ini melindungi dan mengatur umat Allah sampai solusi yang permanen datang. Waktu pembaharuan itu merujuk pada sistem Kristus. Ketika sistem lama diganti dengan yang baru, ketika yang lahiriah diganti dengan yang batiniah, ketika yang sementara diganti dengan yang kekal. Pembaharuan ini bukan sekedar perbaikan atau renovasi, tapi penggantian mendasar dari fondasi yang lama kepada fondasi yang baru. Nah, saudara, bagi kita hari ini mengingatkan bahwa iman Kristen bukan tentang mengikuti aturan-aturan lahiriah. Kita tidak diselamatkan karena menghindari makanan tertentu, karena mengikuti ritual tertentu, atau membasuh diri dengan cara tertentu. Keselamatan kita bergantung pada perubahan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui iman kepada Kristus. Tetapi kita juga harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam legalisme modern. Kadang-kadang kita menciptakan aturan makanan, minuman, dan pembasuhan versi kita sendiri. Aturan-aturan buatan manusia tentang bagaimana orang Kristen harus berpakaian atau bertingkah laku, dan kita mengira bahwa mengikuti aturan-aturan itu akan membuat kita lebih rohani. Saudaraku, Kristus telah membebaskan kita dari semua aturan lahiriah. Kita tidak perlu mengikuti diet tertentu lagi atau pakaian tertentu untuk bisa dekat dengan Allah. Yang Allah lihat adalah hati, bukan penampilan luar. Yang Allah nilai adalah iman, bukan ritual. Ketika saudara merasa terjebak dalam legalisme, merasa harus melakukan ini atau itu untuk mendapat perkenanan Allah, ingatlah bahwa waktu pembaharuan sudah tiba. Saudara hidup di zaman roh, bukan zaman daging. Saudara diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan atau oleh peraturan. Mari kita berdoa. Bapa yang membebaskan, terima kasih karena Engkau telah membawa kami dari zaman peraturan lahiriah kepada zaman pembaharuan dalam Kristus. Kami tidak perlu lagi terikat pada aturan-aturan makanan dan minuman dan ritual untuk bisa dekat kepadamu. Tolong jangan biarkan kami menciptakan legalisme baru atau terjebak pada hal-hal lahiriah.
Ajar kami untuk hidup dalam kebebasan roh sambil tetap menghormati-Mu dengan hati yang tulus. Dalam nama Tuhan Yesus yang membebaskan kami berdoa. Amin.